Pertama kali bertemu usai menjalin hubungan asmara di media sosial. Gadis desa asal Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara langsung dipersunting oleh pria asal Inggris. Pernikahan keduanya yang digelar dengan adat Jawa viral di media sosial. Amelia Pratiwi, gadis berusia 26 tahun di desa Rintis, Labuhan Batu Selatan, viral di media sosial usai menikah dengan Syakur Zaki Ahmed, pria asal London, Inggris. Pernikahan yang berlangsung di kediaman mempelai wanita ini menjadi perbincangan warga setempat lantaran sang bule turut mengikuti serangkaian adat Jawa yang digelar untuk menyemarakan acara resepsi tersebut. Diketahui keduanya menjalin hubungan asmara melalui media sosial dan untuk pertama kalinya bertemu secara langsung saat melangsungkan pernikahan. Baru pertama kali ya kan mendapatkan pasangan orang luar negeri, dan memang baru pertama kali juga antara orang luar negeri ini ketemu dengan pasangannya yang merupakan warga desa Rintis. Pernikahan pasangan berbeda kewarganegaraan ini merupakan prosesi pernikahan yang pertama kalinya di desa Rintis. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, huru-hara rumah tangga usai dilantik menjadi ASN P3K kembali terjadi. Kali ini di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Seorang pegawai berstatus ASN P3K diduga menikah siri dengan seorang pria beristri. Hasilnya perceraian pun tidak bisa dihindari. SK PNS diterima, cerai pun tiba. Begitulah yang dialami Fitriana, istri sah dari seorang pria berinisial RA di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Fitriana mengaku gugatan cerai yang dilayangkan suaminya bukan karena masalah rumah tangga, melainkan karena RA telah menikah siri dengan seorang perempuan berstatus ASN P3K yang baru saja dilantik. Perceraian pasangan suami istri belakangan menunjukkan peningkatan dari kalangan masyarakat biasa bahkan hingga selebritas tak luput dari ketukan palu putusan pengadilan agama. Namun siapa sangka dari total 394.000 lebih kasus cerai, 73% gugatan diajukan oleh pihak perempuan atau istri. Sebut saja Sabrina Khairunisa, istri dari selebritas Deddy Corbuzier, Raisa, istri dari Hamish Daud, dan sederet selebritas perempuan lain yang dengan tegas mengambil langkah gugat cerai secara resmi. Beragam alasan yang melatar belakangi pasangan suami istri akhirnya memilih untuk berpisah. 64% disebabkan karena perselisihan terus-menerus, 25% masalah ekonomi, dan juga ditinggalkan oleh salah satu pihak. Fenomena cerai ini turut menjadi perhatian khusus pemerintah. Banyaknya pasangan muda menikah tanpa pemahaman mendalam tentang tanggung jawab emosional dan spiritual dinilai menjadi salah satu penyebabnya. Karena itulah, Kementerian Agama bertekad memperluas edukasi pranikah agar tidak mudah bagi pasutri untuk mengucapkan kata cerai. Mirisnya lagi, sesuai data Kemenak, tingginya angka perceraian dibarengi dengan penurunan angka pernikahan terus-menerus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Anda masih bingung mau makan siang apa? Kami punya rekomendasi makan ataupun menu makan siang terong sombob, yaitu perpaduan terong bakar dan juga ikan bakar. Anda penasaran seperti apa? Berikut saksikan selengkapnya. Inilah kuliner bernama terong sombob. Namanya mungkin terdengar sederhana, namun kini telah menjadi ikon kuliner khas Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Warung sederhana ini terletak di pinggir Jalinsu, Mampang, Kecamatan Kota Pinang, yang setiap harinya selalu ramai diserbu pembeli. Hidangan ini terbuat dari terong yang dibakar hingga matang sempurna, kemudian dipadukan dengan ikan nila atau ikan mas bakar. Sebelum disajikan, kulit terong dikupas, kemudian ditambah sambal mentah pedas yang terbuat dari irisan bawang merah, tomat, dan jeruk nipis. Semakin nikmat karena sambal disiram air panas hingga menghadirkan perpaduan pedas, gurih, dan segar yang menggugah selera. Rasanya sih enak, ada manisnya, ada gurihnya, pas lah, khas masakan kampung. Dari teman juga. Enak banget lah, rekom lah.
Menurut penjual, ide membuat terong sombom ini muncul secara tidak sengaja sekitar 7 tahun lalu. Saat itu, ia mencoba membakar terong untuk tamu dan ternyata justru disukai banyak orang. Kalau makan holat itu bosan, jadi ibu bingung. Itulah, saya bakarlah terong ini tadi, ecek-ecek lah Pak namanya, ecek-ecek lah saya bikin terong ini tadi, saya bakar, saya bikin ikan, saya giling cabai kayak iris-iris bawang, saya sajikan, rupanya Bapak itu suka. Rupanya besoknya datang lagi. Alhamdulillah bertambah lah tadi ininya, pelanggannya makin rame lah, alhamdulillah makin rame sampai sekarang viral lah Pak, alhamdulillah. Dalam sehari warung ini mampu menjual 200 hingga 250 porsi dengan harga 35.000 per porsinya. Warung ini menghasilkan omset antara 7 hingga 10 juta rupiah per hari. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, puncak program Desa Emas atau Desa Ekonomi Masyarakat Sejahtera Golden Page UMKM 2025 sukses digelar di AgriNext Expo G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ajang ini turut menghadirkan Ketua Umum MNC Peduli Angela Tanusudibyo yang berkomitmen dalam mendorong UMKM desa mampu naik kelas dan bersaing di tingkat nasional. MNC Peduli terus mendorong pemberdayaan UMKM desa yang ditunjukkan pada gelaran Golden Page UMKM 2025 atau puncak program Desa Emas yang diinisiasi Yayasan Setara Indonesia dan Innotech Foundation. MNC Peduli hadir sebagai mitra strategis dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif di tingkat akar rumput. Gelaran yang berlangsung di AgriNext Expo G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat ini turut menghadirkan Ketua Umum MNC Peduli Angela Tanusudibyo selaku juri Golden Page bersama seorang praktisi dunia usaha lainnya serta pendiri Yayasan Indonesia Setara dan Innotech Foundation Sandiaga Uno. Saya sangat senang sekali dan mudah-mudahan dengan adanya agenda ini UMKM Indonesia bisa terus berkembang, tidak hanya untuk menjadi raja di Indonesia sendiri tapi bahkan bisa mendunia. Dan tentunya kami dari MNC Peduli maupun dari MNC Group sebagai media, kita bisa terus membantu dari segi pemasarannya dan sosialisasinya. Desa Emas ini adalah ekonomi masyarakat sejahtera. Dan Desa Emas kita arahkan untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Dan saya terima kasih nih Bu Angela dan Mbak Rifda karena saya melihat juga peran perempuan yang sangat luar biasa nih dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Golden Page UMKM 2025 menjadi ajang strategis bagi UMKM desa untuk mendapatkan akses pasar, peluang kolaborasi, serta perspektif dan masukan dari para narasumber yang berpengaruh di bidang ekonomi dan kewirausahaan. Produk ini akan terus bisa berkembang karena bisa dipromosikan dan dipasarkan gitu, pastinya dibantu oleh MNC dan karena atas kegiatan dan program ini pastinya ini akan lebih dikenal. Melalui kolaborasi bersama Yayasan Setara Indonesia dan Innotech Foundation, MNC Peduli berkomitmen menghadirkan ekosistem wirausaha desa yang kuat, modern, dan berdaya saing melalui pendampingan dan publikasi. Dari Jakarta, salam Pulungan, Yudi Permana, iNews melaporkan.